خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه بعدد كل معلوم لك أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama duduk di tempat ini Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini menjelang salat fardu Isya dilaksanakan, kita akan membahas satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini hukumnya sahih. Hadis ini riwayat daripada yang dirawikan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, riwayat daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih di dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan riwayat Sayyidina Buraidah. Kalau mengaji hadis mesti 4. Satu, hukum hadis itu apa? Sahihkah dia, dhaifkah dia, hasankah dia? Kemudian perawinya, siapa yang menulis hadis ni ke kitab hadis, siapa yang memasukkan hadis ni ke dalam kitab hadis, itu namanya rawi. Imam Bukhari kah, Imam Muslim kah, Imam Ahmad kah, Imam Abi Daud kah, Tirmizi kah, Nasai kah? Banyak. Ketiga, periwayat ini sahabat yang mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Buraidah. Jarang-jarang kita mendengar sahabat Nabi namanya Buraidah. Buraidah biasanya wak dengarnya Abi Hurairah atau Abu Bakar atau Utsman, Umar, Ali, tapi ini enggak. Ini namanya Buraidah. Makanya sahabat Nabi itu banyak Bapak Ibu. Sahabat Nabi itu lebih 60.000 banyaknya. Maka Imam Ibn Hajar tu punya kitab namanya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Itu sekitar 13 jilid. Itu di situ tu menyebut sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buraidah bin Husayb ini diantara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tokoh daripada suku Bani Aslam. Dia punya suku, nama sukunya Bani Aslam namanya. Sukunya ke satu marhalah atau satu jarak menjelang kota Mekah. Ada yang mengatakan jaraknya itu dihitung oleh para ulama sekitar 2 kilo. Bani Aslam tu. Nama daerahnya Namim, nama daerah. Sampai hari ini masih ada. Disitulah Buraidah berada. Beliau memimpin satu kabilah suku. Nama sukunya suku Bani Aslam. Nah,
Beliau ni ada uniknya dapat hidayah daripada Allah. Buraidah dapat hidayah daripada Allah itu disebabkan karena melihat Nabi Muhammad dan ingin membunuh Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin dikenal dakwahnya oleh orang-orang Makkah, tambah panik orang-orang Makkah yang kafir Quraisy. Sehingga apa kata mereka? Siapa yang mendapatkan Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, maka dia mendapatkan 100 ekor onta. Siapa yang mendapatkan Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, makanya mendapatkan 100 kunto. 100 kunto tu Bapak Ibu, sei kunto 70 juta kali 100 7 miliar pitinya. Apa ndak hijau mata dak kan? Ya. Semuanya ingin. Siapa yang mendapatkan Nabi Muhammad baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, dapat 100 ekor onta. Semuanya pada ingin mendapatkan Nabi Muhammad. Nah, itulah yang mengejar Nabi Muhammad ketika Nabi hijrah ke Madinah. Di antaranya namanya ada Suraqah. Nah, ada lagi setelah Suraqah tu, siapa dia? Nih, Buraidah ke termasuk. Karena Nabi itu lewat kampungnya Bani Aslam. Ditunggu Nabi oleh si Buraidah. Pasti Muhammad tu lewat kampung awak katanya. Pasti itu katanya. Kita tunggu aja lah. Dengan beberapa orang, dengan 10 orang, ditunggu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad lewat. Nabi Muhammad lewat, secara kebetulan Rasulullah pun istirahat di situ. Ya, tidak jauh dari kampung itu. Nabi tak tahu kalau Nabi sedang diintai. Nabi Muhammad tak tahu kalau Rasulullah sedang dibidik. Istirahatlah Nabi di kampung Bani Aslam tadi itu. Tapi menyuruh. Didatangilah oleh Buraidah. Didatangi oleh Buraidah, menengok wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nak dibunuh, jangan nak ditangkap, ikut duduk di situ bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Tu. Makanya di antara salah satu mukjizat Nabi Muhammad, ma ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Siapa yang mau memandang wajah Nabi Muhammad, yas'ad. Allah beri hidayah, Allah beri kegembiraan, Allah beri ketenangan di dalam batinnya. Abu Jahal Abu Lahab dia pun tidak informasi dalam riwayat Abu Jahal Abu Lahab pun tidak pernah memandang lama wajah Nabi Muhammad. Contoh satu hadis sahih. Ada namanya dulu tukang penulis puisi paling hebat. Siapa namanya? Hasan bin Thabit. Puisinya ditunggu-tunggu orang. Kalau Hasan bin Thabit menulis puisi, itu orang sudah antrian di depan Kaabah ingin membaca puisinya. Ya dulu tidak ada hiburan dah Pak, Bu. Dulu tidak ada hiburan layar tancap apa di Makkah lu ada dah. Sirkus pun tidak ada baru di Makkah baru dah. Jadi apa hiburan orang di Makkah? Hiburan orang Makkah puisi. Siapa yang membuat puisi yang bagus digantung di depan pintu Kaabah. Orang banyak membaca, dan yang paling disukai tulisan puisinya satu-satunya itu namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit dipanggil Hasan bin Thabit oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab? Hasan bin Thabit, ini Hasan bin Thabit adalah musuh Islam. Niokah engkau menulis satu buah puisi, engkau akan kami beri hadiah 100 ekor onta. Karena nak dapat caranya ledah bapa, cara nak membunuh Nabi Muhammad kali. Supaya Nabi Muhammad ku dibenci oleh orang, maka buat puisi. Tapi kata Abu Jahal Abu Lahab, puisi itu isinya menghina Muhammad. Ni nak engkau. Tentu orang kalau lah dia rok je piti je roto tu pasti jauh matonya. Hayalah, okey. Diintailah dek Hasan bin Thabit Nabi Muhammad dari balik gunung, dari balik bukit. Biasa Nabi lewat situ tadi.
diintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunggu Nabi. Mulai dari pagi ditunggu oleh Hasan bin Sabit, Nabi lewat di lembah itu. Nabi nak je lewat. Sampai siang alun je lewat Nabi. Hasan bin Sabit dah lama. Ndak je lewat dah. Dah nak matahari tenggelam, ya, di senja maksudnya, barulah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya orang puitisi itu rupanya menengoknya dulu, barunya bisa memindahkan isi yang dilihatnya itu ke dalam sebuah kertas. Mulai nampak Nabi dari jauh oleh Hasan bin Sabit, mata Hasan bin Sabit tidak berkedip sedikit pun, tertuju ke Nabi Muhammad. Hasan bin Sabit, Nabi berjalan, Hasan bin Sabit pun berjalan matanya. Nabi tak tahu kalau Nabi sedang diintip oleh Hasan bin Sabit. Nabi berjalan sampailah jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak nampak Nabi lah jauh Rasulullah, barulah ditulis puisi itu oleh Hasan bin Sabit ke dalam sebuah tulisan. Nah, apa bunyi tulisannya tu? Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Bunyi puisi itu dah. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Setelah itu ditulis, digantunglah di depan pintu Ka'bah. Karena orang sudah ramai yang menunggu, banyaklah orang membaca puisi itu. Sehingga di antara mereka bertanya, man huwa? Man huwa? Siapa yang dimaksud oleh Hasan bin Sabit? Siapa orangnya ini? Siapa orangnya ini? Jadi dicarilah Hasan bin Sabit. Kata Hasan bin Sabit, huwa Muhammad. Apa isi puisinya itu? Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Tidak pernah mata aku ini memandang pandangan yang paling indah selain memandang wajahmu ya Muhammad. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u wa ahsanu min lam talidin nisa'u. Dan dipastikan perempuan yang melahirkan engkau adalah perempuan yang paling mulia. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan dengan tidak ada aib, cacat sedikit pun ya Muhammad. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau dilahirkan sesuai dengan kehendaknya. Maka Hasan bin Sabit masuk Islam. Tak jadi dah nak mendapat serati kuntur depak. Tak jadi, kecewa Abu Jahal, Abu Lahab. Orang-orang yang membaca puisi itu pun masuk Islam, ingin penasaran nak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan dituduh, oh orang Islam tu keras, perang dengan pedang saja Islam berkembang. Enggak, dengan puisi pun Islam banyak berkembang. Di saat itu banyak orang yang masuk Islam. Jadi suatu ketika rindu Hasan bin Sabit, tak tahan Hasan bin Sabit lah rindu ke Rasulullah. Hasan bin Sabit membaca syair tu di dalam masjid. Hadis sahih. Di dalam hadis sahih Pak, Hasan bin Sabit membaca itu di dalam masjid. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Datang Sayyidina Umar. Marah Umar. Kata Umar, "Hei Hasan, kenapa engkau bernyanyi-nyanyi dalam masjid?" Ni kawan kita kan ada sebagian alergi, nak boleh dia berqasidah dalam masjid, nak boleh dia bernyanyi dalam masjid. Umar marah kepada Hasan bin Sabit. "Hei Umar, mengapa? Lima tataghanna fil masjid? Kenapa engkau bernyanyi di masjid?" Apa jawaban Sayyidina Hasan bin Sabit? "Ya Umar," kata Hasan bin Sabit. Hadis sahih. Apa kata Sayyidina Hasan bin Sabit kepada Umar bin Khattab? "Ya Umar,
aku pernah melantunkan syair ini, puisi ini di depan orang yang lebih mulia daripada engkau dan di tempat ini. Jadi maksudnya syair itulah pernah dibaca oleh Hasan bin Sabit, Nabi hadir dan itu di masjid. Akhirnya Umar mendengar kalimat Hasan bin Sabit tadi, Umar pun pergi. Nah, itulah dalil boleh berqasidah, melantunkan salawat di dalam masjid. Asalkan ya tengok pula. Kalau ibu-ibunya nampak kasidah-kasidah, amar nari-nari pulanya di muka nama nonton apa-apa, itu haram. Bukan yang libut tu tamu dia itik pulang petang lah badan tu you nak boleh. Tapi kalau yang melahirkan tu apanya anak-anak atau mungkin laki-laki yang membaca syair nazam, boleh, tak ada masalah. Itu bukti. Itu salah satu hadis. Banyak lagi hadis tentang bolehnya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid dengan suara yang indah. Nah, gitu dia. Jadi memandang wajah Rasulullah ternyata bisa menyebabkan kita dapat hidayah daripada Allah. Jadi Buraidah masuk Islam. Tentu beberapa ribu anak-anak kemenakan suku Bani Aslam masuk Islam keseluruhannya. Nah, itu dia. Jadi mudah-mudahan Allah izinkan pula kita nanti memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah izinkan kita nanti memandang wajah Nabi Muhammad di dunia atau di akhirat. Di dunia atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mungkin lewat mimpi, di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bermimpi dengan Nabi Muhammad tu mimpi yang pasti. Mimpi yang benar kata Nabi. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Banyak riwayat hadis, 9 hadis meriwayatkan tentang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, maka ia melihat aku dalam keadaan bangun. Siapa yang melihat aku dalam keadaan tidurnya, maka penglihatannya itu penglihatan yang benar. Kenapa? Fa inna syaitanu la yatamatsaluni, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Syaitan tak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Maka kalau ada awak yang bermimpi dengan Nabi Muhammad, mimpi itu pasti itu. Syaitan tak bisa. Cuma Nabi Muhammad saja yang tak bisa diserupai oleh syaitan. Cuman tak bisa mengaku-ngaku dah dia mimpi Nabi tadi, tak bisa. Nya taunya awak itu tu Nabi atau tidaknya di dalam mimpi, Pak, bukan di luar mimpi. Kebanyakan orang awak lah di luar mimpi. Tadi malam dan ada bermimpi ada orang baju putih, bersorban putih, bercahayanya dekat. Nabi lah mungkin enggak tu. Tu ndak tu. Tu kalau bahasa Padang tu kok uak-uak namanya tu. Ndak ada tu dah. Ya, ndak. Jadi wak taunya itu Rasulullah bagaimana dalam mimpi langsung, Pak. Dalam mimpi itu tahu itu Rasulullah. Bahkan sempat kita manggil ya Rasulullah, sempat kita memeluk, atau mungkin kita salat di belakang seorang imam. Dalam mimpi itu langsung awak tahu kalau imam itu adalah Rasulullah. Itu betul mimpi itu. Kebanyakan orang tak dah. Nya mimpi bukan ya mesti diragui dalam mimpi. Tiba di luar mimpi inyo saja mentakwil mimpinya seorang. Tak, itu salah tu, Pak. Tak model itu dah, Pak. Ya, kebanyakan orang kita dengar itu lah di luar mimpinya. Dari mana aku tahu tu Rasulullah? Ayo jago lalok tu rasul-rasulnya itu Nabi, maknanya bercahayanya apa anda? Tendak tu, Pak. Nya jago lalok tu, Pak, lah tahu langsung, Pak, kalau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah izinkan kita melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Buraidah masuk Islam lah sebanyak-banyaknya, kabilah-kabilah suku. Nah, sampailah ketika Nabi hijrah, Buraidah pun ingin hijrah, cuman diambil dari Rasulullah. Kecik Nabi janlu. Nabi luar biasa strategi perangnya Rasulullah SAW. Kecik Nabi apa ke Buraidah? Tak. Ada sekali orang-orang Arab kafir Quraisy, suku-suku kafir Quraisy bersatu untuk menyerang Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi kata Nabi ke Buraidah dari Bani Aslam, Buraidah, coba engkau mata-matai. Kau tak salah Bani Quraidah waktu itu yang mengkepalai suku-suku itu. Mereka ingin menyerang Madinah. Seperti apa strategi mereka? Coba lihat, coba perhatikan. Nabi percaya betul kepada Buraidah. Buraidah senang betul hatinya karena sudah diberi amanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Buraidah pun mengatur strategi mendekati musuh-musuh itu dengan caranya
kemudian dapatlah informasi langsung disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah tu. Ingat Bapak Ibu, siapa namanya? Buraidah. Bersobok wak di sarugo besok jangan acuh tak acuh aja. Tu sahabat Nabi tu. Pasti dalam sarugo orangnya tu. Lah disebut oleh Allah Taala dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi itu sudah masuk Islam, tak pernah melakukan dosa besar, Pak. Tak pernah. Dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, yang disebut dengan sahabat Nabi itu setelah berbai'ah dengan Rasulullah, tidak bergelimang dengan dosa kecil dan tidak melakukan dosa besar. Tak adanya nak berzina lain, tak adanya nak minum khamar lain, tak adanya makan riba lain, tak ada lain. Habis. Tu makanya Allah puji mereka dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah Buraidah ni Bapak Ibu. Nah, coba nanti dilihat kalau ada buku-buku sejarah, cuba baca buku sejarah Buraidah. Dek Buraidah kau pula lah awak tahu. Kan ada kawan-kawan kita Salafi tak boleh menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Buraidah kau langsung bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal dunia. Bolehkah aku bersedekah untuknya? Bolehkah aku menghajikannya?" Buraidah langsung bertanya ke Rasulullah, "Boleh, sampaikah pahalanya?" Sampai. Itu dalilnya tu. Jadi bolehkah kita membuat bersedekah, niatkan sedekah kau pahalanya untuk ibu bapa awak? Boleh. Awak haji, kita badalkan haji ibu bapa kita. Sebelumnya kita sudah haji. Boleh. Kita khatam Quran, kita niatkan pahala khatam Quran untuk ibu bapa awak. Boleh. Sampai pahalanya, sampai. Ada pula namanya baik. Tu kalau lawak hadiahkan pahala untuk ayah mak awak, tu awak apa yang dapat le buyanya ni. Nyubuat je kali matematik pahala tu dia. Kalau matematik ya nak ada bagian ke orang sada tu. Dulu maka nama pukang kecil orang aja tu, pukang tu dia tak baiku dak bagian ke orang tu tak ada makanya tu. Minta keteknya gen je dak pukang tadi, minta ketek dak gen je dak pukang tadi, maka pukang tu tak baiku. Dia tahu ibu pukang. Anda tahu mungkin sejenis binatang pukang nama. Apa tu nama kalau bahasa Indonesia? Apa Pak Peri? Tak tahu Pak Peri. Lah awak nak kaji, nak pukang kaji, awak hadis kaji. Qala kecik Nabi, masuk kita ke hadis. Nah, tu baru yang kampe namanya redaksi hadis, matan hadis. Jadi kalau ngaji hadis tu model itu, tak bisa. Oh, Nabi SAW bersabda. Tu kalau nak mendalami ngaji hadis nak bawa model itu. Tapi kalau mengaji hadis tu harus dijalin cek hukum hadis tu apa, perawinya siapa, periwayatnya siapa, baru masuk ke matan hadis. Konya matan hadis, matan bukan mantan. Kalau mantan tu nak niok lah tu. Mantan ko matan, matan tu isi hadis, redaksi hadis. Apa kecek Nabi? Khamsun la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 la ya'lamuhunna yang tidak mengetahui mereka kecuali Allah. Tak ada manusia yang tahu yang 5 kodah. Yang tahunya yang 5 ko cuma Allah saja. Allah saja yang tahu yang 5. Ikut tujuannya supaya lebih kuat iman kita kepada Allah. Secanggih apapun alatnya, sehebat apapun alatnya, tetap yang 5 ni takkan mampu manusia. Alat tu sebagai wasilah saja, pendeteksi saja. Tu alat. Mana dia? Pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Allah cuman yang tahu bila terjadi kiamat, Bapak Ibu. Jadi ada kajian-kajian akhir zaman tentang kiamat, risau gitu. Rasa-rasa besok saja hari ke kiamat. Tidak. Tak ada satupun manusia yang mengetahui kapan kiamat. Oh, ada di dalam sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Umur dunia tu 1500 tahun. 1500 tahun. Kalau kini 1447 tahun. Berarti sisa umur dunia ke berapa lah? 53 tahun. Iyo? Enggak. Wallahu a'lam. Karena ada lagi sebagian hadis Nabi katakan
La taqumus sa'ah, hadis dalam Sahih Bukhari. Tidak akan terjadi kiamat hatta yuqalu Allah Allah, sehingga masih ada orang di dunia ini mengatakan Allah Allah. Alun nadu kiamat, tidak akan terjadi kiamat kata Nabi selagi ada penduduk dunia menyebut Allah Allah. Nah, itu kata Nabi, hadis dalam Sahih Bukhari. Maka itulah zikir dalam pandangan tasawuf, apalagi dalam silsilah tariqah Naqsyabandi ada nama satu zikir, nama zikirnya zikir ismu zat namanya. Apa zikir ismu zat tu? Zikir Allah Allah. Boleh? Boleh. Kata Wahabi, kata Salafi, tak boleh. Zikir Allah Allah tu haram keceknya lah. Kalau ingin zikir, sebut sesuatu sebelum nama Allah atau setelahnya. Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Masya Allah, La hawla wa la quwata illa billah. Itu menurut mereka. Menurut ulama tasawuf, zikir Allah Allah boleh. Mana dalil? Tu Nabi menyebut dalam hadis Sahih Bukhari. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat selagi ada penduduk dunia menyebut Allah Allah. Makanya tingkatan zikir dalam tariqah Naqsyabandi, urutan pertama nyo ada sampai balik martabat zikir. Urutan pertama zikir tu namanya zikir Allah Allah. Zikir tu namanya zikir ismu zat. Di mana dibaca? Di dalam hati. Di mana letak hati itu? Dua jari di bawah susu. Disitulah bunyi Allah Allah. Bukan di lidah. Di lidah zikir lisan, nya zikir qalb. Allah 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 Allah. Setiap detik Allah Allah di situ. Makanya Syekh Asyah Bahauddin Naqsyabandi itu saking kuat zikir itu sehingga di luar terbentuk satu tulisan bernama Allah. Itulah yang disebut dengan naqash, ukiran Allah. Bayangkan. Makanya orang-orang sufi tariqah itu zikir ismu zatku paling seketek dalam sehari itu 5.000 paling seketek. Nah, itulah zikir yang ketika kita sakratul maut yang paling aman. La ilaha illallah, barik rasulnya menyebut karena panjang. Awak ada keluarga awak ni sakratul maut, awak cuba sekali saja la ilaha illallah, nak adanya menjawab seketik je nah. La ilaha illallah, nak adanya baca, memandang awak nak baca dia dah. Nah, cukup sekali itu talkinkan la ilaha illallah. Ndak lainnya biasanya orang sakratul maut itu kan anguk di dado yang kempis perutnya itu nampak. Nah, zikirnya ismu zat. Apalagi kalau dia biasa mengamalkan zikir ismu zat ketika hidup. Ini akan dengan tarikan nafas dengan memakai ismu zat. Allah 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 Allah. Nah, itu dia. Nah, jadi biasakan menyebut zikir ismu zat. Belum lagi dalil dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa dzakkirhum, dalam wazkurisma rabbuka bukratan wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhan engkau. Nama Tuhan awak siapa? Allah lah, selesai dah tu. Itulah zikir, dalil zikir Allah Allah. Jadi kapan terjadi kiamat tak ada yang mengetahui kecuali Allah. Nah, jadi nak perlu awak risau dah. Kau kadang risau ni kiamat ni. Sehingga kiamat tentu ada kek semayang dak yo dah acuk je masbuk. Boleh je. Jadi persiapan untuk kiamat tu yang perlu. Bukan kiamat itu nan kita takutkan tak boleh. Bahkan ada dalam syarahan hadis tu orang mukmin tak berjumpa dengan kiamat.
Karena kiamat itu termasuk sebagian daripada azab. Jadi orang mukmin tu sebelum kiamat itulah diwafatkan seluruhnya. Nah, yang merasakan kiamat orang kafir. Begitu dalam satu buah syarahan hadis kita baca. Karena kiamat tu ngeri pak. Gunung bertebangan seperti apa katanya kapas, air laut naik ke atas, habis. Nah, gitu. Mukmin katanya dalam syarahan itu tak merasakan yang rasanya kiamat. Kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yanzilul ghaitha, dan manusia tak mengetahui kapan turunnya hujan. Tak ada Pak. Tak bisa Pak. Ya. Kan ada petua-petua orang tua-tua dulu punya. Gabak ke ulu tanda ke hujan, cewang ke langit tanda ke panah. Pasti enggak. Ya, bukti musim-musim masuk petang lah. Gabak taruh aja hujan pun enggak ya. Sehingga kata orang yang mau apa kan itu, kamu kena helikopter waktu musim-musim masuk petang. Jadi keciknya ko ustaz katanya ko bukan hujan asli sebenarnya ko kata. Jadi iko dipancing katanya. Dengan apa? Dengan garam. Lebih 30 ton garam diserakkan di langit Riau itu. Jadi hujan aslinya bila di pertengahan Agustus kayaknya. Itu memang diperkirakan. Itu kan perkiraan Nino. Nah, jadi kapan turunnya hujan? Tidak ada yang mengetahui. Jadi seperti apa pula hebatnya orang salat istisqa kalau tidak you kena hujan kata Allah itu tidak. Jadi ilmu yang ada di kita yang hari ini BMKG dan segala itu kan prediksi hujan. Ya, pasti enggak. Nah, yang ketiga kata Nabi wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Pedusi ko, laki-laki ko yang ada dalam rahim tu Allah yang lebih pasti mengetahui. Ambo beberapa dokter spesialis kandungan pernah bertanya itu. Betul tu Ustaz katanya. Betul tu katanya. Banyak yang kami alami, banyak yang kami jumpai, ya. Memang kadang berbeda dengan prediksi. Laba USG apalagi dengan apa sekarang apa? Sekarang ada 6 dimensi atau apa itu? Tentu bentuknya bagai itu di dalam tu laba kukunya indak ukuran telingonya lah tahu je bentuknya lah di dalam tu saking canggihnya. Tapi di dalam tu laki-laki atau padusi ndak ada yang bisa memastikan. Ada orang anak laki-laki laba limo laba berampek bini nak yang hamil Allah tu mah bang kerja nak taluk dia bini urus anak laki-laki ke lah Allah tu mah je. Rupanya Allah agih je anak hamil ku ceritanya tu periksa ke dokter lagak kadang mulai kandung hamil lah mulai nampak jenis kelamin alhamdulillah padusi dia nak seketik gadang hatinya dah pindah ke pemeriksaan ke dokter berikutnya padusi je dokter berikutnya padusi je aku lah yakin kau alhamdulillah belilah sada peralatan bayi bentuk padusi. Allahu Akbar. Rupa pas lahir burung je nang kayonya. Nah, itulah berganti-ganti dokter tu. Itu ceritanya tu Pak. Jadi kata ambo berarti Allah Ta'ala lebih sayang kepada antum karena menurut Allah Ta'ala antum tu cuma bisa menjaga anak laki-laki. Kalau padusi don tahu antum bisa lah. Syukuri nikmat Allah. Ayo kecil laki dan bisa tapi bini agak borek kata. Ya suruh bini tu mengaji. Tak ada yang mengetahui tentang yang ada di rahim tu. Ambo family ambo seperti itu. Ambo kembar. Ambo nama Zulhendri Rais. Kembaran ambo Zulhendra Rais. Ampiang mode itu kasusnya. Lah punya anak berdua laki-laki. Arok punya anak seorang pedusi. Karena kami payah pedusi. Orang tua ambo kakak beradik empek boleh orang. Cuman beliau yang pedusi. Paling godang. Pulau tu. Orang tua. Kemudian kami payah. Kami cucu beliau berapa? 12 orang. Tak ada yang pedusi kecuali anak ambo yang pedusi. Jadi kembaran ambo tadi itu arwah anak yang pedusi. Dicek ke spesialis ko, ke apa ko, dokter ko pedusi.
Cek ke siko produksi, cek ke siko produksi, cek ke siko produksi. Rupa pas lahir laki-laki rupanya. Makanya banyak jemaah kita kan banyak juga dokter-dokter kandungan. Jadi mau sampaikan mana-mana, ya alat tu cuman mendeteksi yang ada dalam rahim tu, takkan bisa, takkan mampu manusia untuk menentukan apa jenis kelaminnya. Sekedar nampak saja. Tapi apakah ionya itu? Enggak. Bisa dia tersuruhnya bagai apa ke? Itu dia. Makanya kadang kata dokter tadi itu, kata jemaah kita, banyak juga orang beriman yang dahulunya mereka kafir beriman gara-gara itu. Padahal alat mereka sudah canggih, mereka sudah memastikan jenis kelaminnya apa. Oh, rupanya pas lahir berbeda. Nah, siapa yang punya kuasa? Allah. Awak nak punya kuasa. Nah, gitu. Makanya ya kalau orang beriman akan bertambah iman. Kalau orang yang tak beriman, itulah tak bersyukur je dah. Tak bersyukur je dah. Awak minta ikut lah diarok lah pun. Tentunya permasalahkan pula lah. Betul tak alat dokter tu je lah. Alat tu pula nanti disalahan deh. Dia apa dia alatnya salahan deh? Nyo tak bagamu. Nyo tak beriman. Kalau orang beriman takkan menyalahkan alat itu. Sama ketika kita MCU, periksa seluruh tubuh kesehatan kita. Jadi hasil MCU itu ada masalah di jantung, ada pembengkakan di jantung. Jadi setelah itu direkomendasikan untuk diperiksa ke spesialis, dibawa ke spesialis, bawa ke spesialis jantung, langsung direkam medis, langsung di di scan segala macam, aman aja, tak ada masalah kata spesialis. Nah, kau hasilnya pembukaan, yo kecil sebenarnya itu alat tu bisa jadi salah tu katanya. Nah, gitu dia Bapak Ibu. Jadi jangan beriman jual alat tadi, beriman kepada Allah. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Yang keempat, dan seorang tidak mengetahui apa yang ia lakukan di hari esok. Tak ada dah. Jadual-jadual yang kau buat untuk besok tu sekedar rencana. Pasti awak bisa melakukan itu? Tidak. Tak ada. Tak bisa kita memastikan. Besok apa acara Ustaz? Oh, subuh ada ngaji, zuhur, habis tu rapat, habis tu ikut. Itu bisanya tu rencana. Apakah memang bisa seluruhnya kita lakukan? Ada jaminan? Tidak. Ya mungkin ada halangan di jalan, mungkin ada sesuatu hal banjir apa segala macam, tak bisa. Makanya diajarkan oleh Imam Ibnu Athaillah Sekandari supaya jangan kita termasuk orang yang takabur, supaya jangan awak disebut orang yang sombong, maka ucapkanlah setelah kita melakukan sesuatu itu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi orang bertanya, Pak, besok apa kegiatan Pak? InsyaAllah besok pergi baralek, kemudian pergi akikah anak sianu. InsyaAllah bihaulillahi wa quwwatihi. Nah, itu kata Imam Ibnu Athaillah. Kalau itu tidak awak baca, maka kita termasuk orang yang sombong. Seakan-akan kita pastikan besok tu awak hidup dan besok tu bisa kita melakukan keseluruhannya. Nah, gitu dia. Dijaga hati kita, jaga iman kita. Nah, yang terakhir, yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang tidak tahu dia di bumi mana ia wafat. Tak ada yang tahu itu, Bapak Ibu. Tak ada kita yang tahu dan meninggal di dan meninggal di situ. Tak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah. Bahkan ada kita bapasan mana tu? Dan siko sila dan mati, apa sila siko sila dan mati. Lah nak nionya keluar dari kampung tu dah. Nak nionya keluar dari kampung tu. Suatu ketikanya teragak makan ubi panggang. Ubi panggang tu ada di tetangga kampung tu yang adanya. Naisa, buang ke situnya. Sudah makan ubi panggang tu mati di situ. Banyak contohnya jemaah umrah, jemaah haji. Sehat, aduh tu baru dosen Win kalau tak salah beberapa tahun yang lalu. Sehat afiat.
Laka pulang lah. Lah tiba di ruang tunggu, laka naik pesawat, tiba-tiba poniang. Bukan pusing, terbaca oleh deteksi alat di bandara Madinah. Panas beliau tinggi. Akhirnya dicek di doktor. Kata doktor, tahan dulu. Karena kau sakit namanya kau. Panas tinggi, tahan. Nah, sampai 2 jam meninggal dunia. Dimakamkan di Baqi'. Laka pulanglah di ruang tunggu dengan keluarga. Ada juga ibu-ibu jemaah umrah. Lah tak ada lah baca Yasin bagi di hotel. Yang tak bisa diharapkan kesembuhannya lah. Ya, rupanya orang kapulang lah. Ini lah diantar langsung dengan apa? Dengan kawan, dengan petugas travel di situ tu ke bandara, langsung pulang, tak dimati dah. Nah itu, bi ayyi ardin tamut, awak tak tahu apa, di mana awak meninggal dunia. Ya mudah-mudahan di tempat yang baik dan sedang melakukan amal kebaikan. Nah itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan hadis ini menguatkan iman kita bahwa segala sesuatu itu sesuai dengan takdir dan kehendak daripada Allah. Allah yang menjalankan, Allah yang menentukan semua perjalanan hidup kita. Maka kuatkanlah iman kita kepada Allah. Jangan sampai kita kecewa jika ada sesuatu itu berbeda dengan yang kita prediksi. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia dan akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin fi Gaza. Allahumma ansuril muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala ad-din wa khzul man khazala al-muslimin wa ahlikil kafrata wal munafiqin. Allahumma ihfaz masjid al-aqsa min a'da'i din ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah